Que ondas muchacho arriba las manos, caballo moreno penetra tu. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya Sharon, konsultan gizi di klinik ini. Pagi juga Bu. Begini Bu, saya mau konsultasi mengenai diet yang cocok untuk saya Bu. Sudah melakukan pendataan apa belum ya di luar? Kalau sudah boleh saya minta datanya? Ini Bu, datanya. Oh iya, Ibu ini sudah melakukan tadi pengukuran berupa tinggi badan dan berat badan ya Bu. Kalau dari data yang saya baca ini, Ibu ini sudah overweight ya Bu, jadi melebihi batas normal. Kalau normalnya itu untuk wanita itu di bawah 23 Bu, dan di atas angka 17. Jadi karena Ibu ini mengalami kelebihan gizi, jadi saya akan memberikan beberapa anjuran yang dapat Ibu laksanakan di rumah untuk memenuhi gizi normal Ibu. Jadi sebelumnya, diet sendiri itu bukan masalah pengurangan porsi makan, tapi diet adalah pengaturan pola makan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa diet itu bukanlah pengurangan porsi makan, melainkan pengelolaan pola makan. Nah, dalam pengelolaan pola makan pun juga harus memperhatikan gizi yang harus dipenuhi dalam setiap harinya. Yang terpenting itu sih Bu, harus memenuhi gizi sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang harus Ibu penuhi dalam setiap harinya. Kalau dari segi kualitas itu, Ibu harus memperhatikan makronutrien apa yang dikonsumsi di dalam tubuh. Sedangkan kalau dari segi kualitas, Ibu itu harus melihat berapa sih jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nah Ibu, namanya makhluk hidup, terutama kita ya, manusia ini tuh, apapun yang berlebihan dan apapun yang dikurangi secara berlebihan pun juga tidak baik. Jika berlebihan dari gizi yang kita konsumsi, tentunya juga mengakibatkan badan kita itu overweight, atau biasanya sih kalau orang-orang lebih sering disebut dengan obesitas ya Bu. Nah, kalau kurang itu menyebabkan tubuh kita itu underweight, yaitu kalau biasanya itu dia itu terlihat seperti kurus kering gitu ya Bu. Nah pengaturan pola makan yang simple banget yang bisa Ibu terapkan dalam setiap harinya itu adalah piring makanku. Nah kalau piring makanku ini benar-benar sangat simpel sih Bu, dan saya rasa ini cocok untuk Ibu lakukan untuk program diet sehat Ibu ya. Nah untuk piring makanku sendiri itu adalah pengaturan porsi makan kita dalam setiap harinya agar memenuhi gizi yang dikonsumsi tubuh. Kalau piring makanku sendiri itu adalah piring yang dibagi separuh. Sebelahnya ini untuk sayur dan buah, dan sebelahnya lagi itu untuk protein dan karbohidrat. Nah, kalau untuk karbohidrat sendiri saya sarankan untuk karbohidrat yang kompleks, Bu. Jadi yang banyak seratnya. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu itu untuk pemenuhan karbohidratnya Ibu mau konsumsi apa ya? Begini Bu, mengenai karbohidrat, saya itu sukanya makan nasi yang pulen dulu Bu. Oh, jadi Ibu tuh kalau dalam makan karbohidrat, Ibu itu sukanya nasi yang pulen ya Bu? Oh iya, padahal itu tuh kurang dianjurkan ya Bu. Karena nasi yang pulen itu biasanya lembek ya Bu, maka dia tuh dapat cepat diserap oleh tubuh dan akan cepat menaikkan kadar gulanya. Maka dikhawatirkan itu tuh bukan hanya kita gemuk ataupun dan lain sebagainya, tapi bisa saja menjadi faktor terkena diabetes. Jadi lebih saya sarankan kalau untuk karbohidratnya mending Ibu memilih nasi yang dicampur beras merah atau memakan roti gandum untuk sarapannya. Jadi itu lebih sehat Bu, karena termasuk dalam karbohidrat kompleks, yaitu yang banyak seratnya. Nah, kalau karbohidrat tadi di dalam piring itu prosentasenya itu 50-60%. Sedangkan kalau untuk protein itu adalah 15-20%. Nah, kalau untuk protein sendiri Ibu bebas bisa menentukannya. Cuma lebih baik dalam pengolahannya Ibu itu mengurangi yang digoreng-goreng ya Bu, seperti kayak tempenya digoreng ataupun apa, itu karena minyak itu adalah lemak, maka nanti dalam program diet Ibu akan berjalan lebih lama.
Nah, tidak hanya karbohidrat dan protein saja Bu yang harus diperhatikan, namun juga kebutuhan seperti sayur, buah itu juga perlu. Nah, kalau sayur dan buah itu karena tadi kan separuh piring diisi sayur dan buah ya Bu, biar tidak bosen nanti bisa Ibu selang-seling gitu. Jadi kalau contohnya pagi apel, nanti malamnya melon, atau siangnya jeruk, itu terserah Ibu. Yang penting dalam setiap harinya itu ada karbohidrat, ada sayur, ada buah, ada protein. Nah, kalau sayur dan buah ini bagus untuk pemenuhan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh, Bu. Nah, Bu, untuk dietnya sendiri itu yang harus diperhatikan, yang pertama itu adalah Ibu itu harus teratur makannya pagi, siang, dan malam. Kalau untuk paginya sih saya sarankan antara jam 6 ataupun jam 7 ya Bu. Kalau untuk siangnya jam 12 ataupun jam 1. Kalau untuk malamnya jam 6 ataupun jam 7. Nah, kalau biasanya Ibu itu suka jajan-jajan gitu di luar, kayak makan cilok, cireng, cimol, itu kan enak ya Bu. Tapi kan itu makannya terlalu asin ya biasanya, atau makan brownies yang terlalu manis, atau makan ice cream. Nah, itu banyak banget sih Bu. Jadi lebih saya saranin ibu itu ganti snack-snack tadi dengan buah. Karena buah sendiri itu selain untuk pemenuhan vitamin dan mineral di dalam tubuh juga baik untuk program diet Ibu. Bisa diganti untuk jam selingannya atau jam 10 saat Ibu lapar, itu Ibu ganti dengan mengkonsumsi melon, apel, jeruk, dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan dengan selera ataupun kesukaan buah yang Ibu suka. Jadi Ibu menggunakan kaidah piring makanku tadi ya Bu. Jangan lupa perhatikan kualitas dan kuantitas dari porsi makanan yang Ibu berikan. Dan yang terpenting juga adalah pengaturan pola makannya. Jangan nanti kalau udah sampai target normal, ibunya itu malah balik lagi kebiasaannya. Itu juga nggak baik. Jadi menurut saya itu diet sehat itu nggak cuma untuk menurunkan berat badan atau menggemukkan berat badan, tapi dapat dilakukan seumur hidup Bu. Jadi biar badannya juga sehat, terus indeks massa tubuhnya itu normal, maka harus tetap memperhatikan. Semoga Ibu semangat menjalani diet sehat yang saya berikan. Makasih Bu atas sarannya. Iya Bu, sama-sama. Semoga penjelasan dan pengetahuan yang saya punya ini bisa bermanfaat juga buat Ibu, dan semoga diet yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Amin. Jangan segan-segan loh Bu buat main lagi ke sini ya, ke klinik ini. Terima kasih Bu, saya tunggu kabar baiknya.